Saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah e-bisnis. Perkenalkan sebelumnya nama saya adalah itu Guntur Vicky Duta Pradana NPM 18.1.03.0048 kelas 3A. Berikut ada beberapa aspek, ada 5 aspek, yaitu e-bisnis dan e-commerce, commerce fundamental, e-bisnis infrastruktur, and environment, e-bisnis strategi. E-bisnis dan e-commerce. E-bisnis adalah suatu kegiatan bisnis dilakukan secara otomatis dan juga semi otomatis dengan menggunakan sistem informasi terkomputerisasi. Yang kedua, e-commerce adalah segala aktivitas jual beli yang dilakukan melalui media elektronik. Meskipun sasarannya meliputi televisi dan telepon, kini e-commerce lebih sering terjadi melalui internet. Kesimpulannya yaitu e-bisnis lebih luas dalam lingkup dan e-commerce hanya merupakan suatu aspek, satu bagian dari e-bisnis. E-commerce cahayanya mencakup transaksi bisnis seperti membeli barang dan menjual barang dan jasa melalui internet. Klasifikasi dalam e-bisnis. Yang pertama, business to customer atau B2C. Yang kedua, business to business, B2B. Yang ketiga, customer to customer atau C2C. Yang keempat, customer to business atau C2B. Di sini ada 5 area e-commerce, yaitu manusia, kebijakan publik, marketing, layanan pendukung, dan hubungan bisnis. Di sini saling mendukung. Kenapa? Karena saling berkaitan. Ketika manusia udah punya kebijakan di publik, tapi tidak ada marketing, hanya layanan pendukung, itu juga kurang tepat sasarannya. Itu juga dengan sebaliknya, ketika ada marketing tapi manusia dan kebijakan publik sudah saling berkaitan, tapi tidak ada marketing sama layanan pendukung, hanya hubungan bisnis, juga tidak berjalan dengan baik. Tahapan dalam bisnis. Pertama, komponen supply chain itu dibagi menjadi 3, yaitu upstream supply chain, internal supply chain, downstream supply chain. Yang kedua, tipe dari supply chain membuat persediaan terintegrasi dalam pengisian ulang yang berkelanjutan, build to order. Berikut contoh dari supply chain pada PT Garuda Indonesia. Di sini adalah faktor keberhasilan e-bisnis, ada 3, yaitu validitas. Validitas ini transaksi harus dapat menyatakan keaslian identitas dari keduanya, memastikan bahwa transaksi tersebut telah valid atau sah. Yang kedua, integritas. Kedua pihak harus yakin bahwa informasi yang ditukarkan akurat dan tidak dapat diubah selama proses transaksi. Yang ketiga, privasi. Kerahasiaan transaksi bisnis dan informasi apapun yang dipertukarkan harus disimpan dengan baik. Berikut adalah faktor penyebab kegagalan e-bisnis. Yang pertama yaitu tidak ada komitmen yang utuh dari manajemen puncak. Yang kedua, penerapan e-bisnis tidak diikuti proses change management. Yang ketiga, tidak profesional vendor teknologi informasi yang menjadi mitra bisnis. Yang ketiga, buruknya infrastruktur komunikasi. Berikut adalah enkripsi atau e-bisnis. Ada 2 macam sistem enkripsi, yaitu single key system yang di sini menggunakan kunci sama untuk melakukan deskripsi pesan. Yang selanjutnya itu public key infrastruktur. Ini dibagi menjadi 2, yaitu public key dan private key. Di sini ada infrastruktur untuk e-bisnis. Yang pertama dibagi menjadi beberapa faktor, yaitu LAN atau local area network, with area network, fund value added network, internet, intranet, extranet. Bab B, e-commerce fundamental. Di sini fundamental sendiri yaitu menganalisa dalam pasar modal yang didasarkan pada fundamental ekonomi suatu perusahaan. Analisa terhadap fundamental perusahaan yaitu pertumbuhan pendapatan, rasio laba terhadap saham, rasio pertumbuhan, rasio harga saham terhadap pertumbuhan laba perseorangan, rasio harga saham terhadap penjualan. C. Infrastruktur e-bisnis. Di sini infrastruktur di sini terdiri dari hardware, software, konten, dan data yang digunakan untuk mengantarkan pelayanan e-bisnis kepada pegawai dan pelanggan dari partner.
Berikut infrastruktur e-bisnis harus memiliki karakter yaitu konekti. Konsep menghubungkan semua pengguna. Kompatibel adalah kemampuan membagikan berbagai macam informasi. Yang ketiga, modality. Modality memberikan kemampuan perusahaan untuk membangun aplikasi baru dengan cepat. IT personal merupakan bagian yang sangat penting bagi implementasi aplikasi personal. Di sini ada beberapa aspek. Aspek di sini dalam arti internet. Internet ini dibagi menjadi 6 kategori, yaitu menjadi website, sosial media, blog, marketing, network, dan viral. Di sini saling berkaitan karena ini masuk dalam kategori internet. Internet sendiri kan dibagi menjadi luas, yaitu ada website, sosial media, blog, viral, networking, marketing. Sekilas rutinitas di internet yaitu layanan Google Doc, layanan email atau Gmail, akun jaring sosial media, internet dari YouTube, penyimpanan data Google Drive. Jenis lingkungan bisnis terdiri dua kategori, yaitu lingkungan internal mencakup beberapa faktor kendali perusahaan, sedangkan lingkungan eksternal mewakili berbagai faktor di luar perusahaan. D. Environment atau disebut dengan segmen lingkungan e-bisnis, yakni menjadi demografis, ekonomi, sosiokultural. Ini termasuk di lingkungan industri, sedangkan lingkungan kompetitif yaitu politik, hukum, teknologi, dan global. Analis lingkungan perusahaan, scanning atau mengidentifikasi tanda-tanda awal perubahan tren. Monitoring menerapkan melalui proses observasi secara terus-menerus terhadap perubahan lingkungan dan tren. Forecasting membuat proyeksi perkiraan hasil berdasarkan perubahan tren di monitor. Assessing menentukan waktu dan arti penting perubahan lingkungan tren terhadap strategi. Bisnis strategi. Dalam menentukan bisnis kita pastinya harus punya strategi yang tepat dan cara untuk mendapatkan target-target dalam pasar. Yang pertama fokus pada produk, yang kedua banner berupa teks karena dikarenakan respon diperoleh dari banner berupa teks jauh lebih tinggi. Yang ketiga ciptakan level afiliasi, yang keempat memanfaatkan kekuatan email, yang kelima menulis artikel, yang keenam melakukan marketing, yang ketujuh komunikasi instan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam strategi. Jadi strategi di sini dalam arti kita lebih spesifik dalam mencapai target. Contoh, kenali target pasar mungkin dalam target pasar sini mungkin radius berapa kilometer dan mungkin usia berapa produk kita untuk bisa dipakai atau dibeli. Yang kedua, kreativitas dan inovasi. Kenapa di sini sangat berperan penting juga dalam mengatur strategi, karena begitu kita tidak kreatif, mungkin kita menciptakan produk begitu-begitu saja, maka tidak laku juga karena tidak mengikuti perkembangan zaman. Promosi efektif, manfaatkan teknologi, dan terakhir manajemen bisnis. Karena terakhir manajemen bisnis, ketika kita mungkin salah satunya manajemen keuangan ini berantakan atau tidak tertata dengan rapi, maka akan sudah ketika kita udah membentuk suatu strategi namun hanya ada satu aspek kegagalan, ya mungkin kita perlu mengevaluasi gitu. Terima kasih, semoga kali ini bermanfaat dalam menyampaikan materi tentang e-bisnis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.